Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Zain Permana. Nah, pas banget dengan hari kemerdekaan, saya mau bahas tentang apa sih yang paling bisa memerdekakan kita. Jadi kalau ditanya, apa yang paling bisa membuat kita merdeka? Nah, di video ini jawabannya ya, merdeka terhadap apapun belenggu-belenggu yang menjadi penjara diri kita. Termasuk nanti saya juga akan bacakan beberapa komentar atau mungkin lebih tepatnya keluhan yang membuat seseorang tidak merdeka dan akan saya bahas lebih detail. Oke, apa sih yang membuat diri kita benar-benar merdeka? Jadi seenggaknya secara psikologis ada 3 hal yang membuat diri kita benar-benar merdeka. Dan kalau kita berada dalam 3 keadaan ini, 3 state ini secara psikologis, maka kita bisa merdeka. Jadi bisa keluar dari penjara diri kita. Nah, jadi penting ya. Jadi kalau kemerdekaan secara negara, mungkin secara fisik ya kita sudah merdeka selama 75 tahun Indonesia merdeka. Tapi apa sih yang membuat kita betul-betul merasa merdeka secara individual, secara personal, secara diri kita psikologis? Seenggaknya ada 3 hal. Apa aja? Yang pertama adalah kita disebut merdeka secara psikologis kalau kita berada pada state saat ini. Dimensi waktu yang saat ini. Jadi dimensi ruang dan waktu saat ini. Here and now. Kita mulai tidak merdeka ketika diri kita tidak hidup di here and now. Di saat ini dan sekarang, tapi malah hidup untuk memikirkan masa lalu atau terlalu mengkhawatirkan masa depan. Itu ya. Jadi seseorang dianggap tidak merdeka, menjadi tidak merdeka lagi dirinya, hidupnya, ketika state hidupnya, tidak berada pada here and now. Nggak lagi ada pada saat ini dan sekarang, tapi berada jauh di masa lalu, sehingga banyak menyesal, atau kemudian terlalu jauh di masa depan, sehingga banyak kekhawatiran, ketakutan, dan lamunan. Memupuk-mupuk keinginan juga harapan. Jadi itu poin pertama, orang yang betul-betul merdeka. Maka orang yang hidupnya di saat ini dan sekarang, dia sempurna merdeka karena dia hidup here and now. Poin yang kedua adalah orang yang merdeka adalah orang-orang yang terbebas dari rasa kepemilikan yang berlebihan. So, ketika kita merasa berhak atas sesuatu, merasa memiliki sesuatu, itu orang-orang yang sebetulnya nggak merdeka. Justru orang yang banyak ngasih, yang banyak memberi, yang tidak merasa memiliki dan berhak atas sesuatu, justru orang yang merdeka. Ini misal sederhana aja, merasa memiliki jalan, merasa berhak menggunakan jalan, sehingga kalau macet kita yang marah, kalau macet kita yang kesel, dan orang lain itu kayaknya nggak boleh pakai jalan juga. Ini pada kemana sih kok macet, seolah-olah cuman kita yang berhak menggunakan jalan. Itu contoh kecil. Jadi rasa kepemilikan, rasa berhak untuk memiliki sesuatu, menggunakan sesuatu, itu salah satu ciri yang berlebihan ya. Itu ciri bahwa kita sedang keluar dari state merdeka. Orang yang seperti itu pasti banyak terpenjara sama dirinya, merasa tidak nyaman dan tidak aman, dan membuat dia kehilangan kemerdekaannya. Poin ketiga adalah orang-orang yang merdeka adalah orang-orang yang tahu persis apa yang ada dalam kendali dia dan tahu persis apa yang di luar kendali dia. Ya, orang yang punya kendali atas dirinya tahu persis apa yang dia bisa kendalikan dan apa yang tidak bisa dia kendalikan. Maka orang ini, orang yang merdeka, akan fokus pada hal-hal yang bisa dia kendalikan daripada memikirkan hal-hal yang nggak bisa dia kendalikan. Kendali ada pada dirinya. Dia tahu persis apa yang dia inginkan, apa yang ingin dia tuju. Maka dia mengendalikan apa yang bisa dia kendalikan, apa yang dia punya, resource yang dia punya untuk mencapai tujuannya. Dia nggak sibuk mikirin hal-hal
yang nggak bisa dia kendalikan. Dia nggak sibuk mikirin pikirannya orang lain tentang dia. Nggak sibuk mikirin perasaan orang lain tentang dia. Ya, nggak terbawa perasaan-perasaan yang dibangun karena hal-hal yang tidak bisa dia kendalikan. Nah, orang yang merdeka adalah orang yang berada pada state itu, pada keadaan itu. Keadaan di mana orang itu betul-betul tahu apa yang bisa dia kendalikan dan yang tidak bisa dia kendalikan. Yang dia kemudian lebih fokus pada apa-apa yang bisa dia kendalikan. Kendali ada pada diri sehingga bebas dari penjara diri, memerdekakan diri. Nah, selanjutnya kita komentari ya apa-apa aja yang orang lain katakan tentang merdeka dan kira-kira yang mereka komentari ada dalam state yang mana. State pertama terkait dimensi ruang dan waktu yang kita tempati. State kedua terkait dengan rasa kepemilikan, apakah berlebihan atau sepadan. Dan state ketiga fokus pada hal-hal yang ada pada kendali diri. Yuk kita simak komentar-komentar di Instagram berikut ini dan yuk kita bedah, kita analisa masuk kemana. Barangkali kita punya problem tidak merdeka di hal itu. Sebelum saya mulai bacakan nih yang sudah komen di Instagram, saya mau bilang terima kasih yang udah nge-like dan nyimak di Instagram ya. Dan juga terima kasih teman-teman yang udah mulai nge-like video ini kalau teman-teman suka ya, dan mulai nge-subscribe kalau teman-teman love this kind of content of video ya. Saya akan membacakan komentar pertama yaitu dari Sofa Zakia. Katanya merdeka itu kalau nggak punya hutang. Betul banget ya. Cuman memang gini ya, jadi kita itu hidup di zaman dimana orang itu ya hutang itu sesuatu yang wajar karena kita nyicil ya. Jadi kita beli sesuatu, punya dapat barangnya duluan, lunasnya kemudian kan gitu ya. Jadinya kita sudah mulai membiasakan diri ini banyak cara-cara penjualan, transaksi yang membuat atau yang memungkinkan kita untuk punya dulu barangnya, lunasnya kemudian. Nah, itu sebetulnya hal-hal yang membuat kita tidak merdeka. Karena kita merasa kita sanggup membayar itu dan punya uangnya nanti, ya nggak apa-apalah dapat barangnya sekarang. Nah, itu problem orang tidak merdeka di state pertama, yaitu state dimensi ruang dan waktu. Here and now-nya, saat ininya kan nggak punya uang, betul kan ya? Tapi dia ngerasa atau dia pede, dia yakin bahwa masa depannya nanti akan punya uang. Maka ya udah barangnya saya ambil karena saya percaya diri bahwa uangnya itu akan ada kapan nanti. Itu problem tidak merdeka yang pertama. Jadi memang orang yang berhutang adalah orang-orang yang sudah pasti tidak merdeka. Betul banget. Terima kasih ya Sofa Zakia. Yang kedua adalah dari, ini menarik ya, dari Pina Andriani. Dia jawab merdeka itu adalah kalau udah bisa bahagiain orang tua. Lalu saya nanya sama dia, seperti apa ciri orang tua yang bahagia? Terus dia bilang, gak tahu. Emang ciri orang tua bahagia gimana ya? Loh, dia sendiri gak tahu. Dia lagi terpenjara, dia lagi gak merdeka di state yang mana? State yang ketiga. Dia gak fokus sama hal-hal yang bisa dia kendalikan, malah dia mikirin hal-hal yang gak bisa dia kendalikan, yaitu kebahagiaan orang tua. Kan orang tuanya bahagia atau enggak kan bukan dalam kendali dia. Bahagia itu, senang itu, kendalinya ada dalam diri sendiri. Kalau kita mau bahagia, ya kita yang bahagia. Kita nggak bisa ngebahagiain orang lain. Bahagianya orang lain itu di luar kendali kita. Yang ada dalam kendali kita tuh apa yang bisa kita lakukan. Nah, teman kita di Instagram ini menjadikan kemerdekaannya ada di dalam kendali orang lain. Kalau orang lain bahagia, maka saya merdeka. Tapi kan itu di luar kendali kita. Nah, selamanya kalau kita fokus pada hal-hal yang ada di luar diri kita, maka kita tidak merdeka. Jadi pada jawaban ini, soal merdeka, maka ini sedang berada pada ketidakmerdekaan state nomor 3. Kendalinya tidak ada dalam diri, kendalinya ada pada orang lain. Maka mendingan fokus.
bukan bahagiain orang tua, tapi apa yang bisa saya lakukan, untuk berkontribusi ke orang tua. Apa yang bisa saya lakukannya yang difokuskan, bukan orang tua bahagianya. Mudah-mudahan sampai sini kebayang dan jelas ya. Tapi terima kasih Pina Andriani sudah ikut berkomentar. Termasuk pada state ketiga adalah yang disampaikan sama M. Faisal Said ya, katanya punya presiden baru. Itu sempurna di luar kendali kita ya. Jadi kan pemilihan presidennya udah, presiden terpilihnya udah, beliau dipilih oleh lebih dari setengah masyarakat Indonesia, di luar kendali kita. Ya, kalau kita nggak terima itu, atau belum bisa terima itu karena mungkin kurang sepakat sama kebijakan-kebijakannya, ya state nomor 3 lagi. Ya, kita lagi tidak merdeka di state nomor 3. Ada Anissa Eva yang bilang merdeka itu kalau udah nggak galauin mantan. Ya, ini double ya. Nggak galauin mantan itu bisa jadi dia nggak merdekanya pada state pertama, masih ada di dimensi waktu yang masa lalu, masa lampau. Dan yang kedua adalah dia masih punya rasa kepemilikan sama orang ini yang disebut mantan. Jadi ada di state kedua. Jadi nggak menggalaukan mantan itu tidak merdeka dalam 2 state. State masa lalu karena dia udah mantan. Dan state kedua, dia masih punya rasa kepemilikan sama seseorang yang sebetulnya memang bukan milik dia. Itu Anissa Eva ya, gak galauin mantan. Ada Teh Dwi Nur ya, merdekaku adalah saat bisa menemukan siapa aku dan tidak terpenjara lagi sama kata-kata orang ya. Berarti merdeka itu kata beliau state-nya masuk ke state yang tidak terpenjara kata-kata orang, yang state ketiga ya. Kendali ada pada diri karena dia kenal sama dirinya, tahu siapa aku, dan tidak terpenjara sama kata-kata orang lain. Atau bisa juga di state pertama, ekspektasi orang lain itu jadinya masa depanku, takut akan omongan orang gitu. Dan termasuk sobat saya nih, ada Rami Jud Rarai, Kang Juni ya, gak ada yang nanya kapan nikah katanya gitu. Ekspektasi orang terhadap kita memang membuat kita seolah-olah harus memenuhi ekspektasi itu. Nah, ini state yang mana? Ini masuk state 1, yaitu masa depan, keyakinan akan masa depan, salah satunya lamunan, harapan, dan angan, termasuk harapan dari orang lain, itu membuat kita terpenjara, membuat kita tidak merdeka. Gitu. Mudah-mudahan dari 3 state ini membuat hari kemerdekaannya teman-teman menjadikan teman-teman bisa lebih merdeka lagi secara psikologis. Terima kasih yang sudah menyimak video ini. Thumbs if you like it, please. Subscribe if you love it. Dan sampai jumpa di video Zen Permana selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!